Saudara, terima kasih masih bersama kami di Mengawal Suara Rakyat. Dan kali ini saudara, saya akan menjelaskan bahwa tak hanya Pilpres yang jadi sorotan. Pemilihan legislatif juga patut kita simak. Ada 18 partai politik yang berebut kursi untuk duduk di Senayan. Lalu bagaimana hasil hitung cepatnya? Kami hadirkan untuk Anda datanya di sebelah saya, saudara. Dan ini dia saudara, datanya dapat dilihat, ini adalah hasil hitung cepat Litbang Kompas. Pemilihan legislatif dan ada 18 partai politik yang bertarung ke Senayan. Tapi ingat saudara, namun ternyata tidak semuanya ini berhasil lolos ke Senayan. Dan jika dilihat di sebelah saya, ini masih didominasi oleh partai-partai lama. Ya saudara, saya akan membahas sedikit perolehan tertinggi pemilu legislatif 2024 berdasarkan perhitungan cepat Litbang Kompas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan dapat dilihat saudara di sebelah saya untuk perolehan tertinggi. Yang pertama adalah PDI Perjuangan dengan perolehan suara 17,35%. Selanjutnya Partai Golkar dengan perolehan suara legislatif 14,66%. Dan kemudian ada Partai Gerindra dengan 13,73%. Partai Kebangkitan Bangsa 11,51%, Partai Nasdem 9,36%, dan selanjutnya ada Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara Pileg 8,26%, Partai Demokrat 7,32%, dan yang terakhir berpotensi masuk ke DPR Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara legislatif sebesar 6,09%. Dan saudara, sementara untuk partai yang berpotensi tidak masuk ke DPR diantaranya adalah, dapat kita lihat saudara. Ini dia saudara, ada P3 dengan perolehan suara 3,67%, ada PSI dengan 2,65%, ada Perindo 1,22%, ada Partai Gelora 0,81%, ada Hanura ada 0,66%, Partai Buruh 0,64%, dan ada beberapa partai lainnya yang juga mungkin tidak akan masuk ke Senayan. Selanjutnya kita akan bahas secara lengkap bersama dengan rekan saya Ilona yang sudah bersama dengan peneliti dari Litbang Kompas. Silakan Ilona. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Elgen, cukup rinci disampaikan jumlah perolehan suara di Pileg kali ini, dan untuk mengupas lebih lanjut sudah bersama saya peneliti Litbang Kompas ada Yohan Wahyu. Mas Yohan, tadi sudah disampaikan beberapa partai yang mendapatkan suara tertinggi begitu. Benar. Tetapi kalau pertama pertanyaan saya adalah hasil elektoral partai, apakah ada konfigurasi baru begitu? Kalau kita lihat di sini kan memang PDIP tertinggi 17,30%. Ini artinya sangat berbeda dengan hasil Pilpres begitu ya. Kemudian juga ada Golkar, kemudian ada Gerindra. Dan juga PKB. Ya, kalau lihat komposisi partai berdasarkan hasil hitung cepat ini sebenarnya konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan pemilu 2019. Ya, kalau tadi dikatakan misalnya siapa yang berpotensi masuk kembali ke Senayan, kalau tanpa memperhitungkan sampling error misalnya memang ada 8 partai ya, PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat ada 8. Tapi kalau kita memperhitungkan potensi dengan sampling error kan 1% hitung cepat. Sebenarnya P3 itu dengan angka 3,6%, kalau dia mendapat tambahan 1% dengan angka plus minus sampling error hitung cepat, dia masih berpeluang untuk masuk parlemen dengan mempertimbangkan sampling error. Jadi secara konfigurasi 9 partai dengan P3 yang dengan mempertimbangkan sampling error itu tidak jauh berbeda dengan konfigurasi 2019 gitu ya, dari hasil hitung cepat kita gitu ya. Jadi bisa saja nanti 9 partai ini berpotensi masuk kembali, tapi tentu lebih ke koalisi arah politiknya yang mungkin berbeda terkait dengan kontestasi pemilu presiden ini. Dan kalau dari hasil ini apakah memang juga menunjukkan bahwa warga RI itu agak sedikit pelimpan dalam menentukan sikap? Nanti dijawab, Mas, jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali.